Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Saudaraku, ketemu lagi dalam kurma kuliah Ramadan. Bulan puasa sering disebut juga bulan di mana seseorang melakukan aktivitas-aktivitas, di mana aktivitas yang paling utama adalah taqarrub dan muraqabah, untuk senantiasa mawas diri dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ada juga yang paling penting di dalam bulan Ramadan adalah syahrut taubat, yaitu bulan di mana kita melakukan taubatan nasuha. Karena semua dosa-dosa itu membuat bercak-bercak di dalam satu cermin hati kita, tetapi bisa dihapus semua bercak-bercak itu dengan taubat. Taubat dilakukan oleh para sahabat maka menjadi mulia. Berapa banyak sahabat-sahabat yang mulia justru diawali dengan dulunya juga orang-orang yang tidak baik. Maka kesempatan untuk memperbaiki diri itu sangat terbuka lebar di bulan puasa ini. Sahabat besar Umar bin Khattab, dia bukan saja pemabuk tetapi juga pernah membunuh anaknya sendiri. Dikisahkan ada seseorang yang luar biasa dosanya kurang apa, karena seorang pemuda ini satu ketika dia pernah melakukan sunnah pernikahan, karena nikah adalah sunnahku kata Nabi. Tapi ketika dia melamar gadis pujaannya itu menolak dengan cara halus. Orang tuanya sudah dikasih tahu, biarkan dia tidak lagi melamarku, ya orang tuaku, nanti kalau pemuda itu ngelamar aku, mintalah mahar setinggi-tingginya. Maka ketika pemuda melamar itu, saya boleh untuk anakku kau nikahi, tapi minta 1 miliar kalau sekarang, 1000 uqiyah. Maka pemuda itu tertampar hatinya, tertampar mukanya. Artinya apa? Dia merasa luar biasa, di luar ukuran yang sewajarnya. Maka pergi keluar kota. Setahun kemudian pemuda itu sudah mengumpulkan uang 1 miliar itu. Tetapi begitu mau melamarnya, bapaknya mengatakan, kalau kamu memang melamar 1 miliar mana? Ini sudah disediakan. Kalau gitu datanglah ke kuburan sana. Bapak jangan menghina saya ingin melamar anak bapak. Tapi kenapa harus ke kuburan? Bapaknya menjelaskan bahwa putrinya yang hendak dinikahi itu telah meninggal kemarin sore. Betapa sakit hati dan betapa dia frustasinya, patah hatinya luar biasa. Maka dia datangi kuburan dan dia bongkar kuburnya dan dia ambil kain kafannya, dijual kafannya dan dizinai dalam kuburnya. Di tengah-tengah itulah dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Dan dikabarkan tobatnya diterima. Tetapi asal melakukan 4 hal. Apa saja 4 hal yang harus dilakukan dalam tobat itu? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan. Sahabat Nabi yang punya kesalahan luar biasa, menzinai jenazah di dalam kuburnya. Tetapi Allah masih beritakan diterima tobatnya asal dia mau benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha. Seorang sahabat bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah juga pernah membocorkan rahasia dan strategi orang Islam waktu itu. Akhirnya menyadari kesalahannya dan ingin bertobat dan ingin menemui Rasulullah SAW. Tetapi sayang Rasulullah sedang keluar kota. Maka Abu Lubabah mengikat kakinya dengan rantai di tiang yang sekarang disebut dengan tiang taubat atau tiang hijau, letaknya di Raudhah. Sekarang ada di Masjid Nabawi. Tiang ini dulu masih menjadi rebutan dan sampai hari ini masih menjadi rebutan untuk orang melakukan taubat di Raudhah. Karena Raudhah sendiri adalah taman di antara taman surga. Salah satu tiang yang sangat terkenal di Raudhah adalah tiang taubat, di mana Abu Lubabah mengunci kakinya di rantai dan digembok
dan semua sahabat mau melepaskannya, tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak ingin disiksa di dunia ini. Artinya saya tidak ingin tersiksa di dunia dan di akhirat. Artinya saya tidak sanggup lagi menerima siksa ini. Maka bolehlah saya bertobat daripada di akhirat saya harus menanggung. Di dunia ini gimana ya Allah? Turunkan satu ayat. Akhirnya diturunkan surat Az-Zumar ayat 53. Di mana di situ orang-orang yang melampaui batas terhadap diri sendiri. Kenapa? Dikatakan orang yang berdosa melampaui batas dirinya sendiri karena setiap orang yang berdosa pasti tahu bahwa dia itu salah. Akhirnya Rasulullah datang dan membuka gembok itu, baru Abu Lubabah mau meninggalkan. Karena Allah telah ampuni. Satu, atau batu alaumu, harus ada penyesalan. Orang bertobat harus ada penyesalan. Kalau bertobat tidak menyesal, maka itu belum taubat. Maka penyesalan biasa ditandai dengan tetesan air mata. Tetesan air mata tobat bisa memadamkan api neraka, di mana api neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan. Yang kedua, tobat dengan cara berjanji untuk tidak mengulangi. Jangan kapok lombok. Kalau orang Jawa, orang makan cabai itu sudah begitu pedas, besok ngambil lagi. Itu namanya kapok lombok. Yang ketiga, dia harus banyak istighfar. Di bulan Ramadan kita banyak minta ampun kepada Allah. Dan yang keempat, atbi sayyi'at bil hasanah tampuha. Apapun kejelekan yang sudah kita lakukan, kita ikuti dengan amalan-amalan yang lebih baik, karena itu bisa menutup kejelekan kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan taubatan nasuha dengan 4 hal. 1, penyesalan, berjanji untuk tidak mengulangi, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kita ikuti kejelekan kita dengan kebaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.